Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari bagian patologi klinik akan membawakan materi praktikum pada modul kegawat daruratan medik yang berjudul pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, dan golongan darah. Pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, dan golongan darah merupakan parameter laboratorium yang ada dalam pemeriksaan darah. Pemeriksaan ini sering diminta oleh tenaga medis dan klinisi untuk membantu menegakkan diagnosa dan pemantauan terapi lebih lanjut. Pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit bisa dilakukan secara manual dan otomatis. Pemeriksaan manual diperlukan bagi sarana kesehatan yang belum mempunyai alat hematologi analyzer. Ya, dengan ini sangat perlu adik-adik untuk mempelajari bagaimana cara pemeriksaan secara manual. Hemoglobin sendiri merupakan gabungan dari hem dan globin. Hem adalah gugus prostetik yang terdiri dari atom besi, sedangkan globin adalah protein yang dipecah menjadi asam amino. Hemoglobin terdapat dalam sel-sel darah merah yang merupakan pigmen pemberi warna merah sekaligus pembawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nilai normal hemoglobin menurut WHO, pria dewasa sekitar 13, wanita dewasa sekitar 12, ibu hamil sekitar 11, dan pada anak-anak usia 6 bulan sampai 6 tahun sekitar 11, anak usia 6 tahun sampai 14 tahun sekitar 12. Pemeriksaan hemoglobin yang akan kita lakukan adalah dengan metode Sahli. Ya. Cara pemeriksaannya yang pertama itu nanti tabung hemometer kita isi dengan tetesan HCl 0,1 normal sampai angka 2. Lalu langkah berikutnya hisap darah dengan pipet HB Sahli sampai tanda yang telah ditentukan atau sebanyak 20 mikroliter, bisa berupa darah tepi ataupun darah ETA. Berikutnya bersihkan ujung pipet dari kelebihan darah dengan tisu, lalu masukkan isi pipet ke dalam tabung, bilas pipet beberapa kali dengan menghisap dan meniup pipet dalam campuran tersebut ataupun kita bilas. Lalu keluarkan pipet dari tabung hemometer, diamkan selama 3-5 menit. Setelah itu, teteskan sedikit demi sedikit aquabides sambil mengaduk-ngaduk dengan batang pengaduk yang tersedia sehingga warna campuran sama dengan warna standar. Lalu, baca hasil berdasarkan skala di mana warna pemeriksaan sama dengan warna standar. Nah, ini adalah penampakan dari tabung hemometer beserta perangkat-perangkatnya ya. Nah, ini dia. Nanti kita akan mendapati warna sampel harus sesuai dengan warna standar di kiri kanan. Nah, skala di mana warna sampel telah sama dengan warna standar, itulah kadar hemoglobin yang kita periksa. Berikut ini akan ada tampilan video cara pengerjaan hemoglobin dengan metode Sahli. Ya, kita akan melakukan praktikum pemeriksaan hemoglobin dengan metode Sahli. Yang pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Alatnya itu adalah skala hemometer, tabung hemometer, pipet hemometer, pipa pengaduk. Bahan yang perlu kita siapkan itu adalah HCl 0,1 normal, larutan aquabides, dengan sampel darah. Sampel darahnya ini bisa kita ambil dari darah perifer yang kita peroleh dari ujung jari ataupun dari vena. Nah, ini sampel yang kita ambil dari vena yang sudah kita masukkan ke tabung antikoagulan EDTA. Nah, pertama-tama kita isi nanti HCl 0,1 ke tabung hemometer sampai angka 2. Lahan-lahan ya. Sampai angka 2, baru kita letakkan ke skala hemometer. Lalu langkah berikutnya kita ambil
sampel darah dengan pipet hemometer sampai garis, tanda garis atau sebanyak 0,02 mili atau 20 mikron ya. Ini sampel kita homogenkan dulu. Kita bersihkan sisa-sisa darah yang ada di permukaan pipet. Lalu kita masukkan ke tabung hemometer sampel darah tadi. Sambil diisap, ditarik sehingga sisa-sisa darah yang masih ada di tabung hemometer terbilas semua. Lalu kita homogenkan dengan pipa pengaduk. Lalu kita diamkan dulu selama 3-5 menit. Setelah 3-5 menit, kita tambahkan larutan aquabides dengan maksud agar warnanya sama seperti skala hemometer kiri dan kanan. Nah, boleh kita letakkan, baru kita teteskan sedikit demi sedikit aquabides. Lalu kita aduk. Sampai kira-kira warnanya sama dengan kiri dan kanan. Bisa dengan cara, kalau sulit untuk melihatnya, dengan latar belakang kertas putih ya. Nah, ini kalau di sini kan masih terlihat di skala 5 ya. Dan warnanya masih pekat, belum sama. Bisa kita tambahkan lagi aquabides. Sedikit demi sedikit ya, jangan sampai terlalu pucat. Coba kita lihat apakah sudah sama. Kita masukkan dulu. Kita lihat ini sudah di hampir skala 10 ya, 9,8 ya. Lihat. Dengan latar belakang putih ya, biar lebih gampang. Sama lah ya. Nah, lalu kita lihat berapa angkanya. Itulah dia yang menandakan adalah nilai hemoglobin, berarti sekitar 11,1 ya. 11,1. Nah, jadi nilai hemoglobin dari praktikum kita ini sekitar
11,1 gram per desiliter. Oke. Hematokrit. Nilai hematokrit adalah volume eritrosit dalam 100 ml darah dengan satuan volume persen, atau dengan perkataan lain adalah persentase total volume dari packet red cell dalam 100 ml darah dalam tabung hematokrit dengan kecepatan sentrifus yang konstan dalam waktu tertentu. Darah dengan antikoagulan isotonik dalam tabung dipusing selama 30 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Sehingga eritrosit dipadatkan membuat kolom di bagian bawah dari tabung. Tinggi kolom mencerminkan nilai hematokrit. Nilai normal hematokrit. Nilai rujukannya ditentukan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Anak-anak dibedakan nilai hematokritnya dengan dewasa. Anak-anak dibedakan lagi berdasarkan umur neonatus, umur 2-8 minggu, umur 2-6 bulan, umur 6 bulan sampai 1 tahun, umur 1 tahun sampai 6 tahun, umur 6 tahun sampai 18 tahun. Pada dewasa, nilai hematokrit dibedakan untuk wanita, pria, dan wanita hamil. Pemeriksaan hematokrit, cara kerja ada dua, metode makro atau metode Winthrop, metode mikro atau metode kapilari. Metode makro atau metode Winthrop, cara kerja, isi tabung Winthrop dengan darah oksalat atau darah heparin atau darah EDTA sampai tanda garis 100. Pusingkan selama 30 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Baca volume eritrosit yang mengendap dan tebal lapisan putih di antara plasma dengan eritrosit yang disebut lapisan Bapikot. Bapikot terdiri dari leukosit dan trombosit. Tebal Bapikot 1 mm ini setara dengan 10.000 leukosit per milimeter kubik. Metode mikro atau metode kapilari. Cara kerja, isi tabung atau pipet mikrokapiler dengan darah. Darah dapat berupa darah kapiler, darah EDTA, darah oksalat. Isilah pipet hematokrit dengan darah hingga hampir penuh, yaitu 2/3 bagian dari pipet hematokrit. Tutuplah ujung yang satu dengan sabun atau lilin penyumbat sebagai bahan penutup. Putar dengan sentrifus khusus dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Baca nilai hematokrit dengan menggunakan grafik atau dengan alat pembaca khusus atau dengan penggaris. Nilai hematokrit dapat dihitung dengan cara mengukur panjang eritrosit dibagi dengan panjang eritrosit ditambah panjang plasma kali 100%. Gambar ini adalah gambar alat dan bahan pemeriksaan mikrokapiler hematokrit. Tampak pada gambar bahan untuk menyumbat pipet hematokrit yang masih dalam potnya, pipet hematokrit yang berisi darah yang belum disentrifus, pipet hematokrit yang berisi darah yang sudah disentrifus, dan alat pengukur khusus untuk mengukur nilai hematokrit. Pembacaan skala hematokrit. Dengan alat pengukur khusus, letakkan pipet hematokrit yang sudah disentrifus pada alat pengukur khusus dengan cara pada batas bawah alat pengukur letakkan batas bawah eritrosit, dan pada batas atas alat pengukur letakkan batas atas plasma pipet hematokrit. Maka yang dibaca di sini adalah tingginya eritrosit. Dapat kita lihat di sini tinggi dari eritrosit adalah 50. Jadi kita tetapkan hasil pengukurannya nilai hematokrit adalah 50%. Kita akan melakukan praktikum pemeriksaan hematokrit metode mikrokapiler. Alat dan bahan yang disediakan. Alat di sini kita sediakan mikrohematokrit tube ya, dengan Na heparin yang sudah ada antikoagulannya. Ada roll penggaris nanti untuk mengukur hasil dari hematokritnya yang setelah disentrifus, lilin penyumbat, dan sentrifus untuk memutar sampel. Kemudian
sampel yang kita sediakan ini bisa dari darah kapiler, dari darah vena yang kita ambil, kemudian kita masukkan ke tabung warna ungu. Ini berisi antikoagulan EDTA. Cara melakukannya, cara pemeriksaannya, kita ambil tabung mikrokapiler, ya, ini kita sediakan. Kemudian ya sampel tadi kita homogenkan ya. Ya, bisa kita putar kembali. Kemudian kita isi ya mikrokapiler ini setinggi 2/3 ya dari tingginya. Kita miringkan tabung EDTA yang kita homogenkan tadi yang berisi darah vena. Biarkan darah mengalir sampai setinggi 2/3 tabung mikrokapiler. Ya, mengalir terus. Setelah cukup ya, kita sumbat ya dengan jari telunjuk kita ya bagian atas tabung supaya darahnya tidak turun. Kemudian bagian bawahnya kita sumbat dengan lilin penyumbat yang sudah disediakan. Kita tekan. Ya, setelah tersumbat baru kita lepas bagian atasnya kita tarik. Nah, sudah aman dia ya. Sudah terisi. Nah, sampel yang sudah siap ini kita masukkan ke sentrifus ya dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Kita tunggu ya. Ini adalah sampel yang sudah kita persiapkan ya. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan ke sentrifus ya. Di sini begini caranya ya. Sentrifus dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Lalu tekan start ya. Ini sudah selesai sampel yang tidak masukkan ke sentrifus tadi, sudah selesai kita putar. Kemudian ini hasilnya akan kita buka ya. Nah, ini hasilnya. Ya, ini eritrosit di plasmanya. Ya, setelah selesai di sentrifus selama 5 menit ya dengan kecepatan sentrifusnya 1500 rpm, inilah hasilnya. Ya. Jadi di sini sudah terpisah eritrosit. Yang bagian tengah ada bapikot yang berwarna putih, bagian atasnya plasma. Jadi ini kita ukur dengan roll penggaris tingginya eritrosit. Ya, tingginya eritrosit ini 2,1. Tingginya plasma Tinggi keseluruhan 4. Ya. Jadi tingginya eritrosit 2,1 dibagi tinggi eritrosit ditambah tinggi plasma kali 100%. Itulah hasil dari hematokrit metode mikrokapiler. Cara menghitung hematokrit adalah tingginya eritrosit dibagi tinggi secara keseluruhan
eritrosit ditambah plasma dikali 100%. Itulah hasil dari nilai hematokrit. Golongan darah. Golongan darah manusia ditentukan berdasarkan jenis antigen atau aglutinogen dan antibodi atau aglutinin yang terkandung dalam darahnya. Sebagai berikut. Golongan darah A, jika eritrosit mempunyai aglutinogen A pada membran selnya dan aglutinin B dalam plasmanya. Golongan darah B, jika eritrosit mempunyai aglutinogen B pada membran selnya dan aglutinin A dalam plasmanya. Golongan darah AB, jika eritrosit mempunyai aglutinogen A dan B pada membran selnya dan tidak ada aglutinin A dan B dalam plasmanya. Golongan darah O, jika sel eritrosit tidak mempunyai aglutinogen A dan B pada membran selnya dan mempunyai aglutinin A dan B dalam plasmanya. Golongan darah sistem ABO. Pada pemeriksaan golongan darah sistem ABO, kita akan menentukan aglutinogen A dan B pada eritrosit, aglutinin anti A dan B pada plasma. Terdapat 4 golongan darah. Golongan darah O tidak mempunyai aglutinogen pada sel darahnya. Golongan darah A mempunyai aglutinogen A pada sel darahnya. Golongan darah B mempunyai aglutinogen B pada sel darahnya. Golongan darah AB mempunyai aglutinogen A dan B pada sel darahnya. Pada slide berikut ini dijelaskan tentang golongan darah sistem ABO. Pada grup A, permukaan sel eritrositnya mempunyai antigen A, pada plasmanya mempunyai antibodi B. Maka dengan adanya A antigen pada permukaan sel eritrositnya, interpretasinya adalah golongan darah A. Pada grup B, permukaan sel eritrositnya mempunyai antigen B, pada plasmanya mempunyai antibodi A. Maka dengan adanya B antigen pada permukaan sel eritrositnya, interpretasinya adalah golongan darah B. Pada grup AB, permukaan sel eritrositnya mempunyai antigen AB, pada plasmanya tidak mempunyai antibodi. Maka dengan adanya A dan B antigen pada permukaan sel eritrositnya, interpretasinya adalah golongan darah AB. Pada grup O, permukaan sel eritrositnya tidak mempunyai antigen. Pada plasmanya mempunyai antibodi A dan B. Maka dengan tidak adanya antigen pada permukaan sel eritrositnya, interpretasinya adalah golongan darah O. Pada gambar berikut ini dapat kita lihat antigen-antigen pada permukaan sel eritrosit. Pada golongan darah A, pada permukaan sel eritrositnya mempunyai A antigen. Pada golongan darah B, pada permukaan sel eritrositnya mempunyai B antigen. Pada golongan darah AB, pada permukaan sel eritrositnya mempunyai AB antigen. Pada golongan darah O, pada permukaan sel eritrositnya tidak mempunyai antigen. Resus. Seseorang yang tidak mempunyai faktor Rh pada eritrositnya memiliki golongan darah Rh negatif, yaitu resus negatif. Sedangkan yang mempunyai faktor Rh pada eritrositnya memiliki golongan darah Rh positif, yaitu resus positif. Jenis penggolongan ini seringkali digabungkan dengan penggolongan ABO dengan menambahkan tanda positif bagi pemilik faktor resus atau tanda negatif bagi yang tidak memiliki faktor resus dalam darahnya, sehingga kita mengenal golongan darah A positif atau A negatif, B positif atau B negatif, AB positif atau AB negatif, dan O positif atau O negatif. Untuk sistem resus ini, maka kita akan menentukan hasil pemeriksaan sebagai resus positif atau resus negatif. Reagen yang dipakai adalah anti-D. Pemeriksaan golongan darah dan resus. Persiapan sampel yaitu sampel whole blood atau suspensi eritrosit 40-50%. Prinsip, reaksi antigen antibodi berupa penggumpalan atau aglutinasi. Alat dan bahan. Reagensia, antisera A, antisera B, antisera AB. Jika menggunakan AB monoklonal, cukup menggunakan anti A dan anti B saja. Serum anti-D untuk resus. Alat, objek gelas bersih,
pipet tetes, batang pengaduk bersih, masing-masing pencampuran antisera ditambah darah harus 1 batang pengaduk. Tidak boleh 1 pengaduk bergantian. Kertas tisu, kaca pembesar kalau diperlukan. Reagen golongan darah. Tutup botol merah adalah anti D. Tutup botol kuning adalah anti B. Tutup botol biru adalah anti A. Cara kerja pemeriksaan golongan darah metode slide. Beri label sebelumnya pada objek gelas atau slide pemeriksaan. Teteskan antisera A, antisera B, antisera AB. Masing-masing 1 tetes pada objek gelas. Tambahkan darah utuh. Sebaiknya suspensi eritrosit 40-50% atau menurut leaflet. Masing-masing 1 tetes. Aduk dengan batang pengaduk masing-masing dengan diameter 15 mm. Goyang 2 menit, kemudian amati terdapat aglutinasikah atau tidak ada aglutinasi. Cara pemeriksaan golongan darah dan resus. Tulis nama alamat yang akan diperiksa golongan darahnya pada slide pemeriksaan. Teteskan anti A, anti B, anti AB, anti D, masing-masing sebanyak 1 tetes dengan pipet antisera pada masing-masing kotak. Darah EDTA teteskan dengan pipet sampel darah sebanyak 1 tetes pada setiap kotak yang sudah ada antiseranya. Homogenkan dengan diaduk dengan batang pengaduk masing-masing, lalu diputar sampai aglutinasi terlihat jelas. Pembacaan hasil, lihat adanya aglutinasi dan atau tidak adanya aglutinasi. Pada slide ini terdapat masing-masing reagensia untuk pemeriksaan golongan darah. Anti B label kuning, anti AB label putih, anti A label biru. Bila masing-masing antisera ini dicampur dengan darah yang diperiksa, dapat terjadi reaksi antigen antibodi atau tidak terjadi reaksi antigen antibodi. Sebagai contoh, untuk golongan darah B, terjadi reaksi antigen antibodi sesuai antiseranya yaitu antisera B. Karena pada permukaan sel eritrosit mempunyai antigen B dan pada plasmanya mempunyai antibodi A. Untuk golongan darah O, tidak terjadi reaksi antigen antibodi karena pada permukaan sel eritrositnya tidak mempunyai antigen. Pada tabel berikut, untuk golongan darah O, bila dicampur dengan serum anti A, anti B, anti AB, hasilnya tidak akan menggumpal. Artinya tidak terjadi reaksi antigen antibodi. Untuk golongan darah A, bila dicampur dengan serum anti A, anti B, anti AB, hasilnya akan menggumpal pada anti A dan anti AB. Artinya terjadi reaksi antigen antibodi pada anti A dan anti B. Untuk golongan darah B, bila dicampur dengan serum anti A, anti B, anti AB, hasilnya akan menggumpal pada anti B dan anti AB. Artinya terjadi reaksi antigen antibodi pada anti B dan anti AB. Untuk golongan darah AB, bila dicampur dengan serum anti A, anti B, anti AB, hasilnya akan menggumpal pada anti A, anti B, anti AB. Artinya terjadi reaksi antigen antibodi pada anti A, anti B, dan anti AB. Pada slide berikut ini adalah gambaran sampel darah yang sudah dicampur anti A, anti B, dan anti AB. Berikut interpretasi masing-masing sampel. Bila terjadi aglutinasi pada serum anti A dan serum anti AB, maka interpretasinya adalah golongan darah A. Bila terjadi aglutinasi pada serum anti B dan serum anti AB, maka interpretasinya adalah golongan darah B.
Bila terjadi aglutinasi pada serum anti A, serum anti B, dan serum anti AB, maka interpretasinya adalah golongan darah AB. Bila tidak terjadi aglutinasi pada semua antisera, maka interpretasinya adalah golongan darah O. Interpretasi hasil positif bila ada aglutinasi jenis golongan darah sesuai dengan antiseranya. Artinya terjadi reaksi antigen antibodi. Negatif bila tidak ada aglutinasi jenis golongan darah tidak sesuai dengan antiseranya. Artinya tidak terjadi reaksi antigen antibodi. Hasil laporan praktikum dibuat seperti pada slide berikut ini. Untuk hemoglobin dengan satuan gram per desiliter, untuk hematokrit dengan satuan persen. Untuk golongan darah ditambah resus serta interpretasinya. Terima kasih. Kita akan melakukan pemeriksaan golongan darah metode slide dan resus. Persiapan sampel darah ini bisa diambil dari darah perifer, darah vena yang dimasukkan ke dalam tabung warna ungu yang berisi antikoagulan EDTA. Reagensia anti A, anti B, anti D. Untuk resus, jika menggunakan antibodi monoklonal, cukup menggunakan anti A dan anti B saja ya. Di sini kita sediakan antibodi monoklonal, makanya tidak ada anti AB. Alat ini disediakan ya, batang pengaduk ya, beberapa ya. Tidak boleh mengaduk satu pengaduk aja ya, berpindah-pindah itu tidak boleh. Jadi untuk satu pengaduk untuk anti sera satu dengan darahnya. Kemudian pipet ya, pipet kita sediakan. Cara kerjanya ya, di sini sudah disediakan ya kartu ya, kartu pasien. Kita tulis dulu identitasnya, nama, tanggal lahir, tanggal pemeriksaan, alamat, ya. Kemudian kita teteskan dulu masing-masing reagen yang sudah kita sediakan ini sesuai dengan kolom yang ada di sini. Reagen ya, anti A. Teteskan ke kolom anti A. Anti B. Anti D. Kemudian kita ambil sampel darah yang akan diperiksa, golongan darahnya kita homogenkan. Ya, kita putar dengan putaran angka 8, minimal 10 kali. Ya, dengan perbandingan yang sama ya, dengan reagen 1 tetes darah.
Kemudian kita aduk dengan batang pengaduk. Ya, untuk anti serum ini yang bagian anti A ya dengan darah. Kemudian kita ganti pengaduknya. Ini anti B ya, dengan darah sampel. Ya, kita ganti lagi pengaduknya. Ini anti RH dengan sampel darahnya. Ya, ini bisa kita homogenkan ya, kita putar-putar. Ya, kemudian kita lihat bagian yang ada aglutinasinya. Kalau perlu pakai kaca pembesar bisa ya, melihat adakah terjadi aglutinasi. Ini ya. Nah, terjadi aglutinasi pada anti RH ya. Berarti RH positif. Sedangkan yang bagian anti A tidak ada aglutinasi dan anti B tidak ada aglutinasi. Jadi golongan darahnya adalah golongan darah O dengan RH positif. Kita tulis di sini ya. Golongan darah O RH positif. Nah, di sini kita lihat dari hasil pemeriksaan golongan darah metode SLIDE ada terjadi penggumpalan atau aglutinasi pada anti A ya yang kita campur dengan darah, dan di B-nya tidak ada aglutinasi, sedangkan yang di anti RH ada terjadi aglutinasi. Nah, kalau sudah begini, ini adalah hasilnya golongan darah A dengan resus positif. Demikianlah adik-adik tutorial video praktikum kita pada hari ini mengenai topik pemeriksaan kadar hemoglobin, kadar hematokrit, dan pemeriksaan golongan darah. Mudah-mudahan tutorial video kita bisa menambah pembelajaran buat adik-adik sekalian di masa pandemi corona pada saat ini. Nanti setelah pandemi ini berakhir, mudah-mudahan kita bisa mengulang kembali supaya pembelajaran praktikum ini bisa sempurna didapatkan. Terakhir, tentunya kami dari Departemen Patologi Klinik mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbentuknya video tutorial ini, buat analis, buat pegawai FK UISU, dan juga buat adik-adik mahasiswa FK UISU. Sampai jumpa, tetap semangat dan tetap belajar. Dadah. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.